never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ducati disebut ingkar janji setelah memilih merekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2025 ketimbang Jorge Martin. Kritik tersebut disampaikan Menir Enea Bastianini, Carlo Pernat. Bastianini adalah pembalap Ducati saat ini, rekan satu tim Francesco Bagnaia. Akan tetapi, penampilan Bastianini yang tidak memuaskan sejak musim lalu. Karena itu pembalap asal Italia tersebut tersingkir pada musim depan. Jorge Martin yang juga jadi pesaing Bastianini harus terdepak. Meski secara kualitas selevel dengan Marquez saat ini, namun Martin kurang memiliki nilai komersial. Ducati pernah berjanji merekrut pembalap muda demi menjadi tim hebat. Setelah ditinggal Andrea Dovizioso pada 2020, Ducati melakukan permajaan. Tidak ada pembalap berusia 30 tahun atau di atasnya. Kebijakan itu bertahan selama 3 musim terakhir. Pada 2021, Ducati memiliki Jack Miller dan Bagnaia yang ketika itu berusia 26 serta 24. Pada 2023 Ducati mempunyai Bagnaia dan Bastianini. Akan tetapi kebijakan itu berubah pada musim depan setelah merekrut Marquez yang berusia 31 tahun. Setiap orang berhak melakukan apa yang mereka inginkan di sebuah rumah. Tentunya mengingat hal itu ada strategi yang mungkin belum kita ketahui. Namun, kebijakan pemuda yang diambil setelah Dovizioso dibantah dan sejauh ini memberikan hasil yang tidak terbantahkan, ujar Pernat. Pernat tidak habis pikir dengan keputusan Ducati yang tidak bisa konsisten dengan kebijakan sendiri. Karena itu Bastianini dan Martin memperkuat tim lain. Akibatnya, strategi berubah, generasi muda didepak dan itulah sebabnya mereka memperkuat pabrikan lain. Mereka meninggalkan dua pembalap berusia 26 dan 27 tahun, Bastianini dan Jorge Martin, untuk mempekerjakan pembalap berusia 31 tahun lainnya, bernama Marc Marquez, kata Pernat. Di sisi lain, Marc Marquez sudah membuktikan dirinya masih bisa bersaing di kejuaraan MotoGP dengan motor yang kompetitif seperti Ducati. Padahal, Valentino Rossi yang menjadi rival Marquez pernah kesulitan membela pabrikan Italia tersebut. Davide Tardozzi selaku bos Ducati menjelaskan, memang terdapat perbedaan antara Ducati di zaman Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sementara itu, kepindahan Jorge Martin ke Aprilia yang dipicu dari keputusan Ducati lebih pilih Marc Marquez mulai mendatangkan ancaman kebocoran rahasia si merah Borgo Panigale. Huru-hara dalam bursa transfer MotoGP sejak permasalahan Jorge Martin, Ducati dan Marc Marquez muncul, telah memicu berbagai spekulasi. Setelah keputusan Martin yang lebih memilih pergi ke Aprilia karena tidak diprioritaskan Ducati yang lebih pilih Marquez, situasi dua pabrikan Italia itu semakin tak tertebak. Perlakuan yang diterima Martin dari Ducati sedemikian rupa seakan menggambarkan adanya pengkhianatan setelah diberi harapan palsu. Maklum, sebelumnya, Martin sudah sempat dijanjikan bakal naik ke tim pabrikan Ducati. Namun karena pada akhirnya hanya ingkar janji yang didapat, besar kemungkinan Martin juga menyimpan rasa sakit hati. Terlepas bagaimana profesionalisme para pembalap MotoGP, pindah dari satu tim besar ke tim kompetitor lain jelas bisa mendatangkan ancaman tersendiri. Melihat situasi yang sedang terjadi antara Martin dan Ducati, bukan tak mungkin pertukaran informasi penting dari si merah Borgo Panigale ke pabrikan Noale bisa terjadi. Meski demikian, Gigi Dall'Igna selaku General Manager Ducati, tidak menganggap hal itu sebagai bahaya. Gigi Dall'Igna mengonfirmasi bahwa dia tidak melihat adanya bahaya dalam kenyataan bahwa Jorge Martin, mungkin, akan membocorkan rahasia dagang penting ke Departemen Balap Aprilia di Noale, demikian laporan Speedweek. Memang kekhawatiran Dall'Igna cukup beralasan. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat kemungkinan adanya rahasia yang bocor sangat kecil terjadi.
Faktor pertama adalah karena pembalap MotoGP bukan insinyur dan tidak memiliki kualifikasi akademis apapun di bidang otomotif dan yang berkaitan dengan hal itu. Hal-hal teknis terperinci, spesifikasi material, metode kerja dan struktur komunikasi tim jelas sangat dipahami pembalap di garasi mereka. Marc Marquez mengaku siap bersaing dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati. The Baby Alien tak terlalu mempermasalahkan meski dirinya belum mendapat sambutan selatan datang dari calon rekan setimnya itu. Tak heran, berbagai spekulasi pun bermunculan termasuk perang dingin yang kemungkinan terjadi antara kedua pembalap. Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez sendiri saat ini tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara di MotoGP 2024. Tidak, tapi CEO Ducati menelepon saya dan menyampaikan ucapan selamatnya, ujar Marc Marquez. Padek harus tenang. Perang, di lintasan tapi di padek tenang, sambung Marc Marquez. Sebelumnya, General Manager Ducati Lenovo, Luigi Dall'Igna sudah menyampaikan kekhawatirannya terkait hubungan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia musim depan. Dall'Igna mengaku tak yakin keduanya bisa akur dengan karakter kuat yang dimiliki masing-masing pembalap. Tahun ini, Marc bahkan sudah jadi salah satu rider yang membantu kami mendapatkan kemajuan. Namun, yang bikin saya cemas justru manajemen dari sisi sportivitas. Iklim di garasi Ducati sangatlah menyenangkan, dan target kami adalah meneruskannya tahun depan, lanjutnya. Saya sangat yakin mereka bisa bertarung satu sama lain. Mereka adalah dua juara dunia. Mereka berambisi. Keduanya sudah pernah menderita dan tahu cara melewatinya. Pada masa-masa itulah Anda bisa melihat semangat dari seorang juara. Menurut saya, mereka akan bertarung di level yang sama, tutup Dall'Igna. Di sisi lain, salah satu juara dunia balap motor kelas 250cc, Marco Melandri, mencium bau-bau settingan saat Marc Marquez diresmikan ke Ducati pabrikan beberapa waktu lalu. Tak hanya Marc, beberapa perpindahan penting lainnya seperti Jorge Martin ke Aprilia serta Enea Bastianini dan Maverick Vinales ke KTM dinilai sebagai sebuah rekayasa untuk meramaikan pertunjukan MotoGP agar semakin seru. Melandri mengungkapkan bahwa dia agak terkejut saat melihat Marc direkrut oleh Ducati. Pasalnya mereka sudah memiliki Pecco Bagnaia sebagai rider yang dapat diandalkan untuk meraih prestasi dan mengemban tugas sebagai pengembang motor. Sementara itu, Marco Bezzecchi menilai konstruksi ban baru Michelin membuat dirinya kesulitan di tikungan tengah musim MotoGP 2024 ini. Marco Bezzecchi tersingkir dari pertarungan antar pebalap Ducati di puncak klasemen. Rookie terbaik musim 2022 ini berhasil mengukir namanya di MotoGP musim lalu, menjadi salah satu kandidat utama peraih gelar hingga akhir musim, dan bahkan memimpin klasifikasi umum setelah kemenangan pertamanya di Termas de Rio Hondo, yang diikuti oleh dua lagi di Le Mans dan Bud.